Baik, perkenalkan nama saya Ronaldo Witupulu dari kelas 3 TID dengan NIM 222510144. Pada saat ini saya akan melaksanakan tugas akhir praktikum sistem operasi, yaitu menjelaskan 15 perintah di Windows dan 15 perintah di Linux. Oke, pada saat ini langsung aja kita masuk ke command prompt kita. Baik, untuk perintah yang pertama yaitu adalah cd titik titik. Itu adalah perintah untuk change directory, untuk mengganti directory kita ke folder sebelumnya. Jika kita enter, dia akan kembali ke folder user. Jika kita klik cd titik titik, dia akan kembali ke disk C atau ke tempat awalnya. Untuk perintah selanjutnya itu adalah d si titik 2. Jika kita enterkan, ya, ini adalah perintah untuk mengubah yang dari awalnya kita ada di disk C ke disk D. Untuk perintah yang selanjutnya itu adalah mkdir. Itu adalah make directory, untuk membuat sebuah directory baru atau folder baru. Selanjutnya diikuti oleh nama yang akan kita pakai sebagai nama folder atau directory kita. Kita enter. Untuk perintah yang keempat yaitu adalah dir. Itu untuk menampilkan semua folder yang ada di dalam disk D kita. Dapat kita lihat bahwa folder Roni yang barusan kita buat sudah berada di sini, di dalam disk D. Untuk perintah yang kelima yaitu adalah cd spasi nama folder yang akan kita gunakan. Perintah cd ini adalah change directory, untuk mengganti directory saat ini yang dimana kita ada di directory D, yang akan kita akan masuk ke dalam folder atau directory Roni yang barusan kita buat tadi. Jika kita enter, pada ini kita telah masuk ke dalam folder Roni. Untuk perintah selanjutnya itu adalah copychon untuk membuat sebuah file beserta isinya. Ketika kita sudah mengetikkan copychon, kita dapat mengetikkan nama file yang akan kita buat beserta ekstensinya apa. Misalnya ini kita buat doc, langsung kita tekan enter, dan kita dapat menginputkan apa yang ingin kita inputkan di dalam nama file kita. Setelah selesai, kita langsung tekan Ctrl Z. Dapat kita lihat bahwa satu file copied, artinya satu file tersebut berhasil disimpan di dalam folder Roni. Jika kita ketikkan dir, dapat kita lihat bahwa roni.doc telah berhasil dibuat di sini. Untuk perintah selanjutnya itu adalah perintah move. Sebelum kita menjalankan perintah move, terlebih dahulu kita membuat sebuah folder dengan mkdir atau make directory. Misalnya pm. Oke. Baru kita ketik saja move dengan d spasi d titik 2 masuk ke folder Roni dan garis miring lagi nama file yang akan kita pindahkan. Masuk lagi ke, kita ketikkan lagi d titik 2 spasi masuk ke Roni sini, ketikkan nama directory atau nama folder yang akan kita gunakan. Oke, dapat kita lihat di sini bahwa satu file smoothed, artinya file yang sudah kita buat telah berhasil berpindah ke dalam folder baru yang telah kita buat tadi. Jika kita dirkan, di sini tidak ada terlihat lagi atau tidak ada lagi folder roni.doc seperti yang di atas ini. Jika kita masuk ke dalam folder rpm dengan menggunakan cd rpm enter, kemudian kita dirkan, folder tersebut telah masuk ke dalam folder rpm. Jadi kita kembali ke folder Roni. Saat ini kita akan melanjutkan perintah selanjutnya, itu adalah perintah copy. Kita akan
copy copy file dari folder rpm tadi kembali ke folder Roni. C D dapat kita lihat di sini bahwa satu file copied. Artinya file yang sudah kita buat tadi telah berhasil kita copy kembali ke dalam folder Roni. Jika kita dirkan, dapat kita lihat bahwa di sini ada telah terdapat roni.doc. Jadi kita masuk ke dalam menu rpm, ke dalam folder rpm. Jika kita dirkan, dapat kita lihat juga bahwa roni.doc masih terdapat di folder rpm. Baik, kita kembali ke menu Roni. Ini adalah perintah selanjutnya, itu adalah mengetikkan nama file beserta ekstensinya. Itu gunanya adalah untuk membuka file yang sudah kita buat tadi. Dapat kita lihat bahwa di sini telah terdapat yang kita inputkan tadi, yaitu adalah nama .2 Roni Nabitupulu. Untuk perintah selanjutnya itu adalah perintah date, itu adalah untuk melihat tanggal dan bulan dan tahun. Kita tekan, dapat kita lihat bahwa ini tanggal 29 bulan 1 tahun 2024. Untuk perintah selanjutnya itu adalah perintah hostname, itu untuk melihat nama daripada PC kita. Dan untuk perintah selanjutnya itu adalah task mdr, itu adalah perintah untuk membuka task manager, dimana di task manager kita dapat melihat apa saja yang terbuka atau yang berjalan di PC kita pada saat ini. Untuk perintah selanjutnya itu adalah perintah delete, spasi, apa yang mau kita delete, misalnya Roni ini .doc. Kita dirkan, dapat kita lihat bahwa Roni.doc telah hilang atau telah tidak terdapat lagi di sini. Misalnya kita untuk perintah selanjutnya itu adalah perintah rename. Misalnya kita masuk ke menu rpm, ke folder rpm, dengan cd rpm, kita ketikkan saja perintah rename, yaitu adalah perintah untuk mengganti nama, bisa juga sekaligus untuk mengganti ekstensi dari sebuah file. Misalnya kita rename ini txt. Sorry, salah, kita rename, kita harus mengetikkan nama file yang lama dulu, baru kita mengetikkan nama file yang barunya. Misalnya kita buat rpm.txt. Oke. Jika kita dirkan, dapat kita lihat bahwa yang tadi sebelumnya namanya roni.doc sekarang udah rpm.txt. Jika kita ketikkan rpm.txt, dia akan membuka tapi di dalam sebuah notepad, karena ini merupakan file yang berekstensi teks. Untuk perintah yang terakhir yaitu adalah perintah cls atau clear. Jika kita ketikkan cls dan kemudian kita enter, maka semua perintah yang sebelumnya telah kita jalankan di command prompt ini akan terhapus. Nah, dapat dilihat bahwa saat ini semua perintah yang telah kita jalankan tadi semuanya telah terhapus. Baik, sekian 15 perintah Windows yang telah saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan 15 perintah pada aplikasi Linux. Baik, pada saat ini saya akan menjalankan 15 perintah di sistem operasi Linux. Langsung saja kita buka Linux kita. Kita buka terminal melalui application, system tools, terminal.
Nah, saat ini kita sudah masuk ke terminal. Untuk perintah yang pertama itu adalah mkdir. Mkdir merupakan perintah untuk membuat sebuah direktori atau sebuah folder baru. Kita ketikkan mkdir diikuti dengan nama file atau nama folder yang ingin kita buat. Untuk perintah yang kedua itu adalah perintah tree untuk melihat apakah folder yang sudah kita buat barusan sudah terdapat atau sudah termasuk atau terinputkan di dalam sistem operasi kita atau belum. Kita enter. Dapat kita lihat bersama bahwa folder Ronit yang kita buat tadi telah masuk atau sudah terdapat di dalam sistem operasi kita. Langsung saja kita masuk ke perintah yang ketiga, itu adalah cd spasi nama folder yang sudah kita buatkan tadi. Itu adalah perintah untuk change directory untuk memakai folder yang baru sudah kita buat tadi. Enter. Untuk perintah berikutnya itu adalah perintah touch diikuti dengan nama file yang akan kita buat. Perintah touch ini digunakan untuk membuat sebuah file beserta ekstensinya yang dapat kita tentukan sendiri. Tapi pada saat pembuatan ini, isi daripada file yang kita buat belum ada isinya atau alias kosong. So kita enter. Dan jika kita ketikkan tree kembali untuk melihat semua isi yang ada dalam folder Roni, file roni.txt sudah terdapat di situ. Untuk perintah selanjutnya itu adalah perintah echo tik dua kali besar tanda lebih besar .txt. Oke. Perintah echo ini adalah perintah untuk membuat isi daripada file yang sudah kita buat sebelumnya, yang dimana isinya dapat kita ketikkan di dalam di antara tanda petik 2 ini. Misalnya kita ketik oke, kita enterkan. Dan jika kita ketikkan tree, tidak ada perubahan di dalam folder Roni, tetapi file yang roni.txt yang sebelumnya kosong saat ini telah ada isinya, yaitu adalah inputan yang telah kita inputkan sebagai berikut: nama sama dengan Roni Nabi Tupulu. Untuk perintah berikutnya itu adalah perintah cat atau cat spasi nama file. Ini adalah perintah untuk melihat isi daripada file yang telah kita inputkan tadi isinya. Jadi kita ketikkan enter, dapat kita lihat bersama bahwa folder yang kita sudah inputkan tadi tertera di sini, sama dengan yang sudah kita ketikkan tadi, nama sama dengan Roni Nabi Tupulu. Untuk perintah selanjutnya itu adalah perintah mv. Sebelum kita membuat sebuah perintah mv, kita terlebih dahulu membuat sebuah folder. Karena perintah mv adalah sebuah perintah untuk memindahkan atau perintah move, memindahkan sebuah file ke directory atau folder yang lain. Kita buat baru, kita tree. Oke, kita ketik mv mv, kita ketikkan nama file beserta ekstensinya, kita ketikkan lokasi kemana yang kita akan memindahkan file tersebut. Kita enterkan, dan jika kita tree, file tersebut telah berpindah. Yang sebelumnya berada di folder Roni, saat ini telah berada di dalam folder Pasca yang ada di dalam folder Roni. Oke, pada saat ini kita akan melakukan perintah copy, yaitu kita dapat mengetikkan cp
Terlebih dahulu kita masuk ke folder pasca dulu ya. Pasca, baru kita cp .txt dan diikuti dengan lokasi di mana file akan dikopikan. Oke. Untuk perintah selanjutnya, sebelum kita melihat hasil dari copy tadi, adalah perintah cd spasi tanda strip. Ini adalah perintah untuk kembali ke folder sebelumnya, dan jika kita enter, kita akan kembali ke folder Roni. Nah, untuk melihat hasil dari yang kita copy tadi, kita dapat mengetikkan tree. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa roni.txt telah kembali ke folder Roni, tetapi di dalam folder pasca roni.txt-nya masih ada. Untuk perintah selanjutnya itu adalah perintah id untuk melihat nama dan id d-nya double id enter ya, untuk melihat nama, git, dan groups serta konteksnya. Untuk perintah selanjutnya itu adalah perintah date untuk melihat tanggal, bulan, dan tahun pada saat ini beserta dengan jamnya sekalian. Untuk perintah selanjutnya itu adalah hostname yang akan menampilkan localhost.localdomain, yaitu adalah nama daripada yang kita gunakan, sistem yang saat ini sedang kita gunakan. Jadi untuk perintah selanjutnya itu adalah uname itu akan menampilkan sistem operasi yang kita gunakan saat ini, yaitu adalah Linux. Dan untuk perintah yang terakhir yaitu adalah perintah untuk menghapus semua perintah yang sudah kita jalankan dari tadi, yaitu adalah perintah clear. Jika kita enterkan, perintah ini akan menghapus semua perintah yang sudah kita ketikkan di dalam terminal kita. Kita enterkan, dapat kita lihat bersama bahwa file semua perintah yang sudah kita jalankan tadi telah terhapus. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih.